Dan arsy tersebut bagi alam semesta ini, bagi universe ini, itu fungsinya, posisinya bagaikan kubah bagi alam semesta ini semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Masuk bab selanjutnya 18 ya. Itsbatu istiwa'illah ala arsyih. Nah, menetapkan sifat istiwa Allah di atas arsy-Nya. Sifat istiwa Allah di atas arsy-Nya. Oke? Tayyib. Istawa yastawi secara bahasa, di bahasa Arab. Oke, seringkali diterjemahkan di dalam terjemahan bahasa Indonesia bersemayam. Ya, bersemayam. Yang ana faham wallahu alam, bersemayam tuh orang di kuburan. Iya gak? Iya, di sini disemayamkan gitu ya. Iya gak? Nggak masuk. Maksudnya nggak terungkapkan makna istiwa Arab dengan terjemahan bersemayam. Mau semayam, mau dua mayam. Nggak terungkapkan. Nggak nyambung. Jadi istiwa lebih tepat di mana? Istiwa ini di dalam bahasa Arab, entahlah bahasa Indonesianya apa. Cuman kalau mau digambarkan, istiwa ini, misal, seorang raja yang duduk lebih tinggi di antara para pengawal-pengawalnya dan menteri-menterinya, di antara rakyatnya, dia duduk lebih tinggi di kursi kehormatannya. Tuh, dia beristiwa di situ. No. Tuh, istiwa itu duduk dengan seluruh kemegahan dan keagungan dan kewibawaannya. Tuh, itu dia, beristiwa. Ada nggak satu kata di bahasa Indonesia yang mengungkapkan itu? Apa? Itu bersemayam juga ya nih? Di bahasa Indonesia itu dibahasakan bersemayam nggak? Hah? Kagak ya? La semayam wala dua mayam wala tiga mayam. Hah? Nggak masuk kan? Jadi istiwa itu artinya. Jadi gimana terjemahinnya di bahasa Indonesia? Bilang aja istiwa, udah. Karena kalau diterjemahkan bersemayam kagak masuk. Jadinya fals. Ya, jadi nggak masuk. Jadi fals. Nggak sesuai dengan apa yang dimaksudkan di dalam bahasa Arab. Sebagaimana kaidah inti kita, ayat-ayat asma wa sifat ini, hadis-hadis asma wa sifat, numirruha kama ja'at. Kita ngalirin tuh ayat-ayatnya sebagaimana datangnya. Datangnya begitu ya kita ngalirin begitu tuh. Enggak kita rubah. Ya. Tapi kita baca kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah di bab 18 ini, itsbat istiwa illah ala arsy. Wa qawluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Zat yang maha pengasih. Ia beristiwa di atas arsy. Tuh. Udah punya gambaran beristiwa? Zin? Dan arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Physically, arsy. Okay? Makhluk Allah yang paling besar. Fisiknya, hajmu, arsy. Zin? Habis arsy, kursi. Oke, ada gambaran tentang luasnya arsy dan lain-lain insya Allah di waktu yang lain. Arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Dipandu arsy tersebut oleh thamaniyah, 8 malaikat. 8 malaikat. Oke? Kalau mau diterjemahkan nih, tandu yang digunakan, dibawa untuk membawa seseorang yang dimuliakan. Itu arsy. Ya? Arsy, gitu ya. Adapun kursi, yang dibilang kursi, itu bukan kursi. Beda. Kursi di sini artinya maudhi'ul qadam. Tempat kaki. Tempat kaki malah justru kursi. Wallahu a'lam. Nah, Allah beristiwa di atas arsy, yakni zatnya beristiwa di atas arsy. Ini keyakinan kita. Allah berada di mana? Di atas, di langit. Di mana? Exactnya di atas tuh, di atas arsy. Oke? Tapi ilmunya, kuasanya meliputi segala hal. No. Tapi zatnya di mana? Di arsy. Zat.
Ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnah. Kesimpulannya demikian. Kita baca dulu. Fi sab'ah mawadhi'. Nah, keterangan tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa ini ada di 7 spot di dalam Al-Qur'an. Ya. Di antaranya dalam surah Al-A'raf. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam, thumma istawa 'alal 'arsy." Tuh. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Nah, 6 hari ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. Wa qala fi surah Yunus alaihi salam, dan kemudian juga di dalam surah Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam." Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Ya. Wa qala fi surah Ar-Ra'd. Ya, Allah berfirman di dalam surah Ar-Ra'd, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah ladzat yang mengangkat langit-langit tersebut tanpa tiang yang kau dapat lihat, yang kalian dapat melihatnya. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Setelah itu Allah pun bersemayam di atas 'arsy. Tuh, bersemayam. Enggak masuk kan? Ya, beristiwa di atas 'arsy. Ya. Wa qala fi surah Al-Furqan, dan Allah pun berfirman di dalam surah Taha, ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas 'arsy. Wa qala fi surah Al-Furqan, Allah pun berfirman di surah Al-Furqan, "Tsumma istawa 'alal 'arsy Ar-Rahman." Tuh. Kemudian beristiwalah di atas 'arsy, dan ia adalah zat yang maha pengasih. Wa qala fi surah Alif Lam Mim As-Sajdah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam. Fi 6 ayyam. Allah lah zat yang menciptakan langit dan bumi dan segala hal yang ada di antara keduanya, yakni di antara langit dan bumi, dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Wa qala fi surah Al-Hadid, ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid, "Huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam." Ialah zat yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Ya. Dan ayat-ayat demikian yang menjadi sumber inti dari Ahlus Sunnah menetapkan keyakinannya bahwa zat Allah itu beristiwa di atas 'arsy. Ya. Allah menetap di atas 'arsy. Beristiwanya seperti apa? Wallahu a'lam. Istiwa ma'lum. Istiwa kita fahami, udah istiwa kayak gimana. Ya. Al-kaif, bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa? Wallahu a'lam, majhul. Istiwa yang sesuai dengan seluruh kemuliaan, keagungan yang ada pada zatnya. Ya. Al-imanu bihi wajib, mengimaninya wajib. Karena Allah yang bilang di Al-Quran bahwa Allah beristiwa. Wajib mengimaninya. Kita enggak mengimani itu, satu ayat itu, satu kata di dalam Quran, terhitung kita tidak mengimani Quran seluruhnya. Ya. Wasu'al anha, dan ngorek-ngorek, mulai memperdebatkan tentang bagaimana beristiwa Allah dan lain-lain, bid'ah. Ya. Sesuatu yang tidak dilakukan Rasul, tidak juga oleh para salaful ummah. Ya. Taib syarahnya yang datang dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Ay qad warad itsbat istiwa'illah ala arsyihi fi 7 ayat min kitabillah. Maknanya adalah di mana? Ya, telah tersurat ayat-ayat yang menegaskan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ya. Terdapat ketegasan itu di dalam 7 ayat dari kitabullah Al-Quranul Karim. Kulluha qad warada fiha itsbatul istiwa bilafz wahid. Yang dimana kesemua ayat itu menegaskan
bahwasanya Allah beristiwa dengan redaksi yang sama. Istawa 'alal 'arsy. Beristiwa di atas arsy, ya. Fahuwa nafsun fi ma'nahu al-hakiki la yahtamilu ta'wil bi ma'nan akhar. Maka ini adalah jelas nas, ya. yakni keterangan yang tersurat langsung dari wahyu, baik kitabullah atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dibilang nas. Itu yang dibilang nas, keterangan yang tersurat. Oke, dari kitabullah atau dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas nas, keterangan udah, ya. Yang dimana keterangan demikian maknanya sesuai dengan hakikatnya. Ya, tidak mengandung kemungkinan lain atau makna lain dari istiwa tersebut. Wal istiwa sifatun fi'liyatun. Maka istiwa adalah sifat fi'liyah. Thabitah lillah. Yang jelas ada pada Allah subhanahu wa ta'ala ala ma yaliku bijalalih. Yang sesuai sifat tersebut sesuai dengan seluruh keagungannya, kasair sifati, sebagaimana sifat-sifatnya yang lain. Walahu fi lughatil Arab arba'ah ma'an. Nah, istiwa di dalam bahasa Arab ini mengandung 4 makna. Istiwa di dalam bahasa Arab mengandung 4 makna. Yang pertama, ala, wartafa', wasa'id, wastaqar. Tuh, artinya dia juga kalau mau diterjemahin. Ala, yang ini tinggi. Irtafa', rafi, tinggi, naik. Oke? Sa'id, naik. Istaqar, menetap. Tuh, ada semua kandungan makna itu di dalam istiwa. Ya? Walahu fi lughatil Arab arba'ah ma'an, itu maksudnya. Wa hadhil ma'anil al-arba'ah, makna-makna yang 4 ini taduru 'alaiha tafasirus salaf. Tafsir-tafsir para salaf di dalam mentafsirkan istiwa beredar sekitar 4 makna itu. Lil istiwa al-warid fi hadhil ayatil karimah, ya. Jadi para salaf di dalam mentafsirkan ayat-ayat tersebut yang mengucapkan sifat istiwa Allah subhanahu wa ta'ala, yakni tafsiran mereka beredar sekitar 4 makna itu. Ala wartafa wasa'id wastaqar. Ya. Dan kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat berikutnya, Inna rabbakumullah. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Huwa khaliqukum wa murabbikum. Maknanya ia adalah zat yang menciptakan kalian dan mengurus kalian bini'amih dengan seluruh nikmat-nikmatnya. Walladzi yajibu alaikum an ta'buduh. Yang dimana wajib ke atas kalian untuk ta'buduhu wahdah. Untuk menjadikannya sebagai satu-satunya zat yang kalian ibadahi. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Ay, huwa khaliqul alam. Maknanya adalah, ia adalah zat yang telah menciptakan alam semesta. Samawatuh wa arduh wa ma baina dhalik. Baik langit-langitnya, buminya, dan segala hal yang berada di antara keduanya. Fi sittati ayyam. Menciptakannya dalam 6 hari. Yakni, ya, Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Ya. Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Itu maksudnya. Fafi yaumil Jum'ah, dan kemudian di hari Jumat, ijtama'al khalqu kulluhu wa fihi khuliqa Adam alaihi salam. Dan di hari Jumat itu, hari terakhir itu, seluruh makhluk berkumpul dan pada hari itulah Allah menciptakan Adam alaihi salam. Thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ai 'ala wartafa. Maknanya adalah Allah naik ke tempat yang tinggi. Ya, 'alal 'arsy, di atas arsy. Kama yaliku bijalali. Dengan sifat yang sesuai dengan seluruh kemuliaan dan keagungannya. Wa hadza mahallu syahid minal ayah. Inilah yang menjadi titik penekanan daripada ayat tersebut. Wal 'arsy fil lughah huwa sarir al-malik. Dan arsy di dalam bahasa adalah sarirul malik, yakni kursinya raja yang dipan, okay? Dipan yang digunakan oleh pembesar untuk dia duduk di situ, okay? Empuk situ, ya, itu. Arsy di dalam bahasa tuh demikian, sarir al-malik. Ya,
Wal muradu huna kama yadullu alaihi majmu'un nusus sarir dzu qawaim. Dan yang dimaksud di dalam hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh nas-nas yang ada adalah sarir dzu qawaim tahmiluhul malaikah wa huwa kal qubbah 'ala al-'alam wa huwa saqaf al-makhluqat. Tuh. Pokoknya dipan yang begitu besar, yakni tandu yang begitu besar, tahmiluhu al-malaikah, yang dibopong oleh para malaikat. Dan arsy tersebut bagi alam semesta ini, bagi universe ini, itu fungsinya, posisinya bagaikan kubah bagi alam semesta ini semuanya. Tuh. Arsy sebesar itu. Ya. Wa yustafad minha jami'an, dan dapat disimpulkan dari situ semua. Ya. Wa qawlu fil ayah ats-tsalitsah, dan firman-Nya di ayat yang ketiga, Allahul ladzi rafa'as samawat, Allah lah zat yang mengangkat langit-langit tersebut. Maknanya rafa'aha 'anil ard, yakni mengangkatnya dari bumi, raf'an ba'idan, ya, mengangkatnya dan memberikan jarak yang sangat jauh dari bumi, la yunal wa la yudrak madah, yang tidak dapat digambarkan dan diketahui berapa ujung langit itu jauhnya. Bi ghairi amadin tarawnaha, tanpa tiang-tiang yang kalian dapat lihat. Al-amad hiya al-asatin. Amad itu asatin, yakni tiang, jamu imad. Ay qaimah bi ghairi amadin ta'tamidu 'alaiha. Tuh, maknanya adalah di mana langit-langit tersebut berada di posisi tinggi namun tanpa tiang yang di mana langit tersebut bersandar kepadanya. Nah, bal bi qudratihi subhanahu. Namun langit tersebut terangkat dengan seluruh kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qawluhu tarawnaha, yang kalian dapat lihat, ta'kid li nafyil amad, yakni ini penekanan lagi untuk menafikan keberadaan tiang, ya, yang menopang langit-langit tersebut. Wakil, tapi dikatakan juga tafsirnya adalah laha amad, di mana tiang-tiang tersebut ya ada hakikatnya, yakni langit-langit tersebut ada tiangnya hakikatnya, walakin la taraha, tapi kalian yang tak dapat melihat tiang-tiangnya. Yakni di antara wujuh tafsir, di antara sisi-sisi tafsiran salaf ketika Allah berfirman, Allah zat yang mengangkat langit, tanpa tiang yang kalian lihat. Sebagian bilang tuh berarti langit nyampe ke atas itu nggak pakai tiang, langit bertahan di atas dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala tanpa tiang. Oke, sebagian tafsiran bilang enggak, itu maksud ayat ada tiangnya, cuman kalian tak dapat melihatnya, begitu. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Wal awal asah, tapi gimana pun makna yang awal lebih sahih, yakni hakikatnya tidak ada tiang. Ya. Thumma istawa 'ala al-'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Hadza mahallu syahid min al-ayah al-karimah li itsbatil istiwa. Ini dia titik yang menjadi penekanan untuk menetapkan sifat istiwa dari ayat yang mulia tersebut. Wal kalam ala baqiyatil ayat kal kalam ala hadhihi al-ayah. Ya. Kemudian membicarakan ayat-ayat yang lain sebagaimana kita membicarakan ayat yang ini. Yustafadu minha jami'an. Maka dapat disimpulkan dari seluruh ayat tersebut itsbatu istiwa'illah ala arsyih ala ma yaliqu bijalali. Ya. Dapat disimpulkan dari sini semua, dari ayat-ayat ini, bahwasanya kita menetapkan istiwanya Allah di atas arsy-Nya dengan hay'ah, yakni dengan bentuk yang sesuai dengan seluruh kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat disimpulkan dari ayat-ayat tersebut rad, bantahan ala man awwal al-istiwa, bantahan terhadap kaum yang mencoba memalingkan makna istiwa bi annahu istila wal qahr. Katanya istiwa adalah istila, yakni mengambil posisi berkuasa. Istilah ini istilah berkuasa, wal qahr, dan kemudian memiliki kekuatan, force yang kuat untuk menaklukkan. Itu makna istiwa. Kata para ahli takwil yang mereka mentakwil sifat-sifat Allah dan gak mau menerima sifat-sifat Allah sebagaimana dikhabarkan oleh Allah sendiri. Ya, akhirnya mereka mentakwil makna istiwa
yakni istiwa di sini yakni artinya istila, berkuasa. Gitu. Wal qahr, berkuasa dengan seluruh force yang ada padanya, menekan yang melemahkan para makhluknya. Yang kuasanya tersebut melemahkan para makhluknya. Ya. Wa fassara al-arsh bi annahu al-mulk, dan mereka mentafsirkan juga al-arsh artinya adalah al-mulk, yakni kuasa, kerajaan ini semuanya. Ya. Yakni alam semesta ini seluruh kuasanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya beristiwa di atas arsh, kata para ahli takwil. Itu katanya begitu cenah. Faqal istawa 'ala al-'arsh, maknah istawla 'ala al-mulk wa qahara ghairah. Tuh. Mereka mentafsirkan para ahli takwil, istawa 'ala al-'arsh maknanya adalah berkuasa di atas seluruh kerajaan ini dan menaklukkan yang lainnya. Tuh, hadza batil, dan pendapat demikian adalah pendapat yang batil, menyimpang. Ya. Min wujuh katsirah. Batil dari banyak sisi. Nah, kita bantah nih, okay? Yang mencoba memalingkan istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita coba. Bantahan ini dari banyak sisi. Yang pertama, anna hadha tafsir muhdath mukhalif li tafsir salaf min as-sahabah wa tabi'in wa atba'ihim, wa awwal man qala bihi al-Jahmiyah wal Mu'tazilah fa huwa mardud. Ya. Yang pertama kita bantah bahwasanya akidah ini atau kesimpulan demikian bahwasanya istiwa artinya adalah berkuasa atas seluruh kerajaan ini. Ini tafsiran yang belum pernah dikatakan Nabi, belum pernah juga dikatakan oleh para salafus saleh, baik para sahabat, tabi'un, wala tabi'ut tabi'in. Mereka nggak pernah mentafsirkan istiwa sedemikian rupa sebagaimana yang mereka katakan. Justru tafsiran ini datang dari golongan Jahmiyah Mu'tazilah, yakni para pengikut Jaham bin Safwan, yang memang mulai darinya lah sunnah merusak asma was sifat, ya, dari Jaham bin Safwan ini. Fahuwa mardud, maka jelas pendapat demikian adalah pendapat yang ditolak. Yani seorang yang mukmin, dia berakal sehat, akankah dia mengambil pendapat dari dari orang yang baru istilahnya, dan kemudian meninggalkan pendapat yang datang dari Rasul dan dari para sahabat, dari para tabi'in, rahimahumullah wa radhiyallahu anhum? Ya nggak mungkin. Ya, maka ini jelas pendapat yang batil dan tertolak. Ya, karena datangnya dari seseorang yang justru jelas penyimpangan dan kesesatannya, dan bukan orang yang berada di generasi awal yang membawakan makna-makna, yang membawakan idealnya tafsir kitabullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat radhiyallahu. Thaniyan, bantahan yang kedua, law kana al-murad bil istiwa 'ala al-'arsy al-istila 'ala al-mulki lam yakun hunaka farqun bainal 'arsy wal ardi as-sabi'ati sufla wad dawabi wa jami'il makhluqat li'annahu mustawlin 'ala al-jami' wa malikun lil jami' fala yakunu li dzikril 'arsy faidatun. Ya, udah ngerti kan? Ya udah. Yang kedua nih, cenah. Oke. Kalau yang dimaksud dengan istiwa adalah berkuasa atas seluruh kerajaan tersebut, kerajaan alam semesta ini, oke? Kalau yang dimaksud adalah itu, maka nggak ada bedanya dong antara arsy Allah Subhanahu wa taala dengan bumi, bahkan dengan bumi yang paling dalam, bumi lapisan ketujuh yang paling rendah. Kalau cuman makna beristiwa adalah berkuasa, ya gak? Maka Allah emang berkuasa ke atas seluruh makhluknya, langit dan bumi dan setiap lapisan langit dan setiap lapisan bumi. Nggak usah disebut lagi, itu emang jelas, ya gak? Karena memang toh Allah Subhanahu wa taala lah zat yang menciptakan, berkuasa dan memiliki hal itu semua. Maka nggak ada fungsinya dong disebutkan di situ, ditekankan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Apa fungsinya pakai mesti disebutin arsy segala? Tuh, kalau makna istiwa adalah istilah,
Fahim ya? Terlalu berat gak nih? Enggak lah. Ya. Jadi, yani nggak ada faedahnya pakai segala disebut arsh. Kalau makna istiwa adalah istilah berkuasa, segala pakai disebut arsh. Istilah mah emang puguh, nggak istilah gitu kan? Karena memang Allah udah berkuasa atas seluruh makhluknya. Ngapain pakai disebut di atas arsh segala? Nggak ada manfaatnya dong. Dan ketiadaan manfaat, kesia-siaan dari sifat Allah mustahil, nggak boleh. Ya? Kesia-siaan, abath, oke? Dari sifat Allah, mustahil, nggak boleh. Mesti segala hal Allah sebutkan mesti ada faedahnya. Ya? Tuh, itu bantahan yang kedua katanya. Kalau misalnya maknanya istiwa adalah istilah, maknanya beristiwa adalah berkuasa. Maka Allah memang jelas berkuasa ke atas seluruh makhluknya. Nggak ada bedanya antara muka bumi yang lapisan pertama ataupun lapisan paling terakhir, di atas para makhluk, binatang-binatangnya dan lain-lain, Allah emang beristilah, yakni Allah emang berkuasa ke atas mereka. Lalu ngapain segala pakai disebut arsh, cenah, tuh. Ya kan? Oke. Thalithan, yang ketiga bantahannya. Anna hadzal lafaz istawa 'ala al-arsh. Qad ittarada fil kitab wa sunnah wa lam yati fi lafdhin wahid istaula 'ala al-arsh. Hatta tufassar bihi baqiyatun nusus. Inilah ngototnya orang-orang yang mentakwil. Lafaz atau redaksi istawa 'alal arsh ini banyak disebutkan di dalam kitabullah ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada satu nas pun yang datang menyebutkan istaula 'alal arsh. Kenapa jadi belok? Ini kurangkah Allah mengetahui bahasa Arab sehingga mesti pakai istiwa? Kalau yang Allah maksud adalah istilah gitu. Nggak mungkin kan? Banyak disebutkan kata istawa alal arsh. Kalau makna istiwa alal arsh adalah istilah, adalah berkuasa, ada deh 1-2 ayat disebut istilah juga disebut oleh Allah kali gitu. Kagak, semuanya nyebutnya istawa, istiwa. Tuh, kok segala pakai istilah? Apa pakai berkuasa, ya, maksa banget, jadi seolah-olah maksa, sehingga akhirnya semua nas yang ada tentang istiwa mesti kita tafsirkan menjadi istilah. Ini bakso, ya, maksa, nggak masuk. Zen, dapat difahami itu bantahan dari sisi yang ketiga, bahwasanya redaksi yang menegaskan sifat fi'liyah Allah diantaranya istiwa itu banyak disebutkan di 7 titik di dalam Al-Quran dan semuanya pakai lafaz istawa. Artinya beristiwa. Zain, sebagaimana kita telah jelaskan. Nggak ada satu lafaz pun yang bilang istaula ala al-arsh tuh. Allah beristila, yakni berkuasa ke atas di atas arsh. Lah, nggak ada satu lafaz pun yang menyebut. Kok bisa jadi belok? Gitu. Ya. Kayak sebagian kaum yang dibilang, Rasul bilang nih jelas, kullu bid'ah dolalah. Tuh, setiap bid'ah sesat. Kok jadi belok sampai kuping lu jadi ada bid'ah hasanah? Lah, kan Rasul bilang kullu bid'ah dolalah. Kok belok sih sampai kuping ente begitu? Hah? Ini belok kemana dulu, mampir kemana dulu nih suara sebelum sampai ke kuping ente nih. Rasul bilang kan setiap, every single, tuh, bid'ah itu sesat. Oke? Berarti ya udah kullu bid'ah. Kok nyampe ke kuping lu tuh suara tuh? Jadi ada bid'ah hasanah. Lah, belok kemana dulu nih? Paham? Kayak begitu. Ini istiwa kan Allah bilang berkali-kali di dalam kitabullah. Sampai 8 titik. 7 titik di dalam Al-Quran. Kok nyampe kuping nanti jadi istilah? Belok kemana nih? Sahih? Maknanya itu. Rabi'an. Nih bantahan yang keempat. Annahu ata bisumma allati tufidu at-tartib wal mihlah. Falau kana ma'na al-istila ala al-arsh wal kudrah alaihi لما يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق السماوات والأرض فإن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض hayo siah tuh begitu ada hayo siahnya ب50,000 سنة كما ثبت في الصحيحين فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا مستول عليه إلى أن خلق السماوات والأرض هذا من أبطل الباطل والله أعلم. Nah, nih bantahan yang keempat. Selalu
Sifat Allah istiwa itu pakai summa. Summa stawa ala al-arsh. Iya kan? Summa ada summa. Summa ini memberi makna tertib wal mihlah. Yani memberi makna urutan. Summa tuh melakukan ini, summa tuh kemudian tuh gitu. Ini summa kemudian ini tuh ada urutan. Kata summa tuh ada urutan. Oke? Okay? Kalau makna istawa adalah istilah, makna beristiwa adalah berkuasa dan qadir, maha mampu menaklukkan dan menekan seluruh makhluknya. Kenapa mesti pakai kata summa? Apakah Allah tidak berkuasa sebelum begitu? Gitu, paham? Hah? Lu bengong paham? Bengong keder nih. Kalau makna istiwa adalah istilah, berarti di summa ngapain pakai summa? Istilah artinya apa tadi? Berkuasa. Apakah dibilang kemudian Allah berkuasa di atas arsy? Ini ada makna, berarti sebelum kasus itu, sebelum moment itu, Allah nggak berkuasa di atas. Bisa diterima nggak? Dapat? Nggak bisa diterima berarti, fals kan? Allah selalu berkuasa ke atas langit dan bumi. Bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah lah zat yang maha berkuasa. Nggak usah pakai kata summa. Kemudian barulah Allah berkuasa di atas arsy. Berkuasa atas seluruh makhluknya semuanya. Kan nggak masuk. Allah berkuasa dari dulu. Dari sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah udah berkuasa. Dan arsy itu udah ada 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan alam semesta. Iya gak? Arsy udah ada 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan alam semesta. Sebagaimana hadis qadar yang pernah kita jelaskan ya. Lalu ngapain pakai kata summa, kata kemudian di situ? Ya, nggak masuk. Demikian batilnya pendapat mereka yang mencoba mentakwil makna istiwa. Ya. Hakikatnya sebagaimana kita katakan ya akhi, orang-orang demikian yang pada dasarnya tidak mau menerima kabar yang datang dari Allah, dari sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ujung-ujungnya mereka capek sendiri. Ketika datang ayat sifat-sifat Allah, mereka akhirnya berangan-angan, duhai andai Allah nggak ngomong begini, duhai andai Rasul nggak nyebut begini, kita nggak mesti repot-repot mencari makna untuk memalingkannya. Tuh, jadi ngerepotin diri sendiri, ya. Itu makna istiwa di atas arsy. Ya. Maka pendapat, awas, sebagian kaum bahwa Allah ada di mana? Allah ada di mana? Ya, ahlu sunnah di mana berarti? Allah di atas? Allah di mana? Allah di atas, di langit. Exactnya di mana? Di atas arsy. Tuh, itu pendapat ahlus. Didikan itu pada anak-anak kita. Tegaskan dan tekankan itu pada anak-anak kita. Mereka sebenarnya fitrah. Kalaupun belum diajarin kepada mereka apapun, fitrah anak-anak tanya deh, Allah ada di mana? Dia tahu tuh. Karena fitrah. Oke, itu yang dibilang dalil fitrah. Dalil fitrah Allah ada di atas tuh gimana? Orang kalau mau doa gini. Iya gak? Itu yang dibilang dalil fitrah. Sebagian kaum yang mengikuti filsafat-filsafat yang datang dari bukan Islam, bahwasanya Allah berarti di luar ruang, Allah di luar waktu, Allah tidak berposisi. Kenapa? Allah harus di luar ruang, di luar time, di luar space. Allah berarti nggak di zuhur, nggak di asar, nggak di maghrib, nggak. Pokoknya Allah di luar waktu. Tuh, oke? Allah juga nggak berada di dalam ruang. Nggak bisa dikatakan Allah di atas, di kiri, di kanan, atau di bawah. Nggak, Allah di luar ruang tuh, di luar ruang dan waktu. Terus kalau ya udah, Allah ada di mana dong? Allah ada di mana-mana. Ini kaum yang hakikatnya mau bilang Allah Allah nggak ada. Karena kalau sesuatu punya sifat wujud, existence, dia harus bertempat di satu ruang dan satu waktu. Itu di antara sifat dasar wujud, sifat dasar existence. Orang yang bilang Allah nggak berada di mana-mana, hakikatnya mereka mau bilang Allah nggak ada. Innahum qaumun adha'u rabbahum. Mereka adalah kaum yang mau menghilangkan Rabb mereka. No. Allah di mana berarti? Di mana-mana. Berarti dia mah doanya begitu tuh. Dia bingung mau kemana? Fitrahnya rusak udah. Kita kan Allah di mana?
Langit, mau doa juga, wah ya nggak goyang udah. Ya nggak, apalagi lagi banyak utang. Kagak goyang itu doa. Ya nggak? Itu bab 18. Al-bab al-thani, bab berikutnya. At-tasi' ashar, yang ke-19. Itsbat uluwillah ala makhlukatih. Nah sekarang menetapkan sifat Allah yang berada di posisi tinggi, di atas. Di atas seluruh makhluknya. Ya. Enaknya sih bab ini dulu, baru di atas ars tadi. Istiwa. Oke? Jadi yang umum dulu, kemudian khusus. Karena umum nih posisi udah di atas. Baru ditanya di atas, exactnya di mana? Di atas ars. Nah. Tayyib. Jadi seseorang yang bilang Allah di langit, ya dia benar. Karena berada di atas. Ya. Nah ini menegaskan sifat Allah berada di atas. Wa qawluh. Taib, kita baca kalam Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Wa qawluh, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Tuh, mengangkatmu kepadaku berarti yang lagi berbicara ini lagi di sebelah mana? Lagi di atas. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Allah pun berfirman, justru Allah mengangkat Isa kepadanya. Tuh, mengangkat berarti ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan. Kemudian Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus salihu yarfa'u. Hanya kepadanya lah naiknya seluruh ucapan-ucapan yang baik dan amalan yang saleh yang diangkatnya, yakni diterima oleh Allah. Tuh lihat, diangkat, naik kepadanya. Berarti tuh posisi adanya di mana tuh? Di atas. Zin? Kemudian Allah berfirman, perkataannya Fir'aun. Ya Haman, wahai Haman, ibni li sarhan, bangunkan untukku sebuah bangunan yang tinggi menjulang. La'alli ablughul asbab, sehingga aku dapat sampai kepada pintu-pintu langit. Asbabus samawat, pintu-pintu langit. Fa'attali', sehingga aku mau lihat, bisa lihat dari situ. Ilah Musa, kepada Tuhannya Musa itu. Wa inni la adhunnuhu kadhiba. Sesungguhnya aku mengira Musa ini berdusta kayaknya. Begitu. Ya? Yani fitrahnya, Fir'aun hatta fitrahnya, dia tahu kalau emang ada Tuhannya Musa, posisinya di mana? Di atas, di langit. Fir'aun masih benar fitrahnya sebelah situ. Amintum man fis sama, Allah berfirman, Amintum man fis sama an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di langit? Ya? Yang bisa saja anytime zat tersebut menggulung bagi kalian bumi, yakni menghancurkan bumi bagi kalian. Oke? Fa'idha hiya tamur, sehingga tahu-tahu bumi ini bergoncang. Ya? Yani apakah kau begitu pede dan merasa aman dari azab Allah? Itu artinya. Am amintum man fis sama ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di langit? Bisa saja anytime, kapanpun zat tersebut mengirimkan kepada kalian badai batu. Sehingga baru kalian menyadari bagaimana peringatan yang telah disampaikan. Ya. Ayat-ayat ini semua menegaskan betapa Allah Subhanahu wa taala berada di atas, berada di langit, ya. Tapi kita dengarkan dulu azan, kemudian kita lanjutkan syarahnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Lihat syarah yang datang dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah dari ayat-ayat yang mengisbat sifat ulu, sifat keberadaan Allah di atas, ya. Berada di atas seluruh makhluknya. Tak ada satu hal pun yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana gak ada satu hal pun yang lebih dalam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa memohon rizki. Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wahai Allah, zat yang berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Kau berikan kuasa kepada siapapun yang kau kehendaki. Kau renggut kuasa dari siapapun yang kau kehendaki. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kau muliakan siapapun yang kau kehendaki. Kau hinakan siapapun yang kau kehendaki. Biyadikal khair, dengan tanganmu yang lebih mulia. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha mampu atas segala sesuatu. Ya. Rahman ad-dunya wal akhirah. Zat yang maha pengasih, baik di dunia ataupun di akhirat. Warahimahuma. Dan zat yang maha penyayang, baik di dunia ataupun di akhirat. Tu'tihima man tasha, wa tamna' minhuma man tasha. Kau berikan akhirat dan dunia kepada siapapun yang kau kehendaki. Dan kau tahan baik akhirat dan dunia dari siapapun yang kau kehendaki. Ya, tu'tihima man tasha, wa tamna' minhuma man tasha. Irhamni rahmatan tughnini biha ar-rahmatin man siwak. Rahmatilah aku dengan rahmat yang membuatku tak lagi membutuhkan rahmat yang lain selain hanya rahmatmu. Allahu Akbar. Dan doa utang. Iya, kalaupun kau punya utang segede gunung Uhud, kau baca ini sebelum tidur, Allah lunasi bagimu. Allahu Akbar. Allahumma rabbas samawati sab' wa rabbal ard wa rabbal arshil azim. Wahai Allah, Rabbnya langit yang 7, dan Rabbnya bumi, dan Rabbnya arsh yang agung. Rabbana wa Rabba kulli syai'. Rabb kami dan Rabb segala hal. Faliqal hab wan nawa. Zat yang membelahkan setiap biji-bijian yang ada, benih-benih yang ada terbelah. Nah, Allah yang belah. Munzilit Taurat wal Injil wal Furqan. Zat yang menurunkan. Tuh, berarti Allah di mana? Zat yang menurunkan Taurat, Injil, Furqan, Al-Quran. Terus? Allahumma innaka al-awwal falaysa qablak syai'. Itu ya? Allahumma anta al-awwal falaysa qablak syai'. Ya Allah, engkau adalah zat yang paling pertama. Tak ada satu hal pun sebelummu. Wal akhir, engkau adalah zat yang paling akhir. Laisa ba'dak syai'. Enggak ada satu zat pun setelahmu. Wal zahir, tuh zat yang paling tinggi. Laisa fawqak syai'. Yang tak ada satu hal pun di atasmu. Wal batin, zat yang paling deep, paling dalam. Laisa dunak syai'. Tak ada satu hal pun di bawahmu. Yang lebih dalam darimu. Iqdi anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Lunaskanlah bagi kami hutang-hutang kami dan jauhkanlah kami dari kefakiran. Allahu Akbar. Ya? Jadi di antara cara yang paling baik untuk memohon kepada Allah adalah dengan menyebutkan asma dan sifatnya. Dengan menyebutkan asma, menyanjung-nyanjung Allah dengan asma dan sifatnya. Ya? Maka kuasai asma dan sifat dengan baik. Itu menjadi connectivity yang baik antaramu dengan Rabbmu. Pelajari tauhid asma wa sifat. Sehingga itu menjadi hubungan yang baik antara Allah denganmu. Karena Allah akan lebih mendengar doamu ketika kau menyerunya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Bahkan ketika para Rasul dan Nabi alaihi wassalatu wassalam di masa hasyr, di hari kebangkitan, para makhluk semua ketakutan, minta syafaat, minta pertolongan. Mereka lari ke Adam, Adam menolaknya. Aku gak bisa, nafsi. Coba saudaraku, Nuh. Mereka lari ke Nuh gak bisa. Aku gak bisa, nafsi. Sekarang sih masing-masing deh. Coba saudaraku Ibrahim, gak bisa juga, masing-masing. Coba saudaraku Musa, mereka datang ke Musa, gak bisa juga. Mereka datang lari ke Isa, gak bisa. Isa bilang, coba saudaraku Muhammad. Para manusia pun datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis syafaat. Kemudian Rasul berkata bagi para manusia, na'am, ana laha. Iya,
aku yang akan memintakan syafaat kepada Allah. Ya, kemudian Rasul pun berjalan sehingga berada di bawah arsy Allah. Rasul sujud dan memuji-muji Allah bimahamid, dengan pujian-pujian yang belum Rasul ketahui ketika di bumi. Nanti Allah ilhami pujian-pujian apa yang harus Nabi sebut sehingga Allah kabulkan baginya permintaan syafaat bagi para manusia. Tuh, pujian-pujian itu. Pasti pujiannya dengan asma wa sifat. Rasul pun diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala pujian-pujian, sanjungan-sanjungan untuk memohon syafaat kepada Allah. Allah pun kemudian berkata, Rasul pun memintanya dengan pujian-pujian tersebut. Kemudian Allah pun berkata kepadanya, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, dan mintalah, pasti kau akan diberi. Wasyafa'tu syafa', dan mintalah syafaat, pasti kau akan diberi." Allahu Akbar. Ya. Maka mereka hakikatnya yang masih betul memperhatikan tauhid, nggak bakalan mereka meleng apalagi meremehkan pelajaran tauhid dan mengatakan pelajaran tauhid ini udah deh nggak penting, kita lebih penting ini tulis memperhatikan materi-materi lain yang pada dasarnya bukan bilang nggak penting, tapi ya gimana pun akan kalah penting ketika dibandingkan dengan tauhid. Kok bisa ada seorang mengaku bertauhid tapi nggak minat untuk memperdalam tauhid, sementara dia ngaku ahli tauhid? Kok bisa? Muwahhid yaz'am annahu minal muwahhidin, ahli tauhid, mengaku bahwasanya dia adalah ahli tauhid, tapi berpaling dari dakwah tauhid, berpaling dari mempelajari tauhid dengan baik. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Apalagi pengakuannya kalau bukan kedustaan dan gombalnya aja berarti. Ya kan? Walah ada dakwahnya menjelaskan tauhid, menekankan tauhid. Enggak. Kenapa? Pasar kurang menikmatinya soalnya, Jal. Itu. Pasar kurang menikmatinya. Ya, untuk daya tarik konsumen, materi tauhid nih, kurang. Ya. Alhamdulillah, kita di antara hamba-hamba Allah yang disentuhnya dengan taufik yang mau mempelajari ini bersama. Ya, min fadli rabbina, di antara keutamaan Allah ke atas kita. InsyaAllah. Ya. Zain nashuf, kita lihat. Syarah dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Ya Isa, wahai Isa. Yani khitabun min Allah. Ini ucapan dari Allah tabaraka wa ta'ala li Isa ibn Maryam, kepada Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Nabi dan Rasul. Ya. Inni mutawaffik, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu. Alladzi alaihi al-aktsar andal murad bil wafah huna an-naum. Tuh. Pendapat yang paling umum, wafat di sini artinya adalah tidur. Jadi wafat, pernah Anda jelaskan, wafat di Arab ini maknanya nggak mesti mati. Ada wafat kubro, ada wafat sugro. Nah, yang kubro, come on. Kubro ini wafat kubro mokat. Zin. Wafat sugro regut. Tidur. Raqada yarkudu. No. Zin. Ya Isa inni mutawaffik. Wahai Isa, aku akan mewafatkanmu. Para salaf mentafsirkan mewafatkanmu, yakni menidurkanmu. Okay? Buktinya Allah berfirman di ayat lain. Huwallazi yatawaffakum fil lail. Allah yatawaffal anfus huwallazi yatawaffakum bil lail. Dialah zat yang mewafatkan kalian di malam hari. Yani menidurkan kalian di malam hari. Ya. Ini tafsiran yang umum demikian. Surat ayat 60 dari surat Al-An'am. Allah berfirman, Allah yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Tuh. Allah pun berfirman, Allah lah zat yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya, ketika saatnya matinya jiwa tersebut. Dan Allah lah zat yang mewafatkan jiwa-jiwa tersebut di dalam tidurnya. Tuh, berarti tidur juga wafat hitungannya. Ya. Kenapa dibilang wafat juga? Karena pada saat itu ruh kita dipegang Allah. Terlepas ini, insya kalau Allah mau, arsalah, Allah balikin ke fisik kita. Kalau Allah mau, qabadah, Allah tahan, udah gak dibalikin. Faham? Lagi tidur tuh begitu, Jal. Jadi awas, jangan lupa wirid sebelum tidur. Nah,
Wallahu alam, dibalikin gak lu? Melek lagi gak lu? Wallahu alam. Iya gak? Jadi Ali bin Abi Thalib ini radhiyallahu anhu dibangunin sama Rasul, Ummul Mukminin Fatimah radhiyallahu anha dibangunin suka sama Rasul, salat malam gitu. Ali ini radhiyallahu anhu sambil malas-malasan bangun, dia berkata, "Inna arwahana biyadillah, insya qabadaha wa insya arsalaha." Kan jiwa kita berada di tangan Allah. Kalau Allah mau Allah balikin, kalau Allah mau Allah tahan. Lawan. Kata Rasul, iya, innal insan, sesungguhnya manusia adalah aktsar syai'in jadala. Emang makhluk yang paling banyak membantah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah-kisah rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zain. Rafi'uka ilai, dan mengangkatmu kepadaku. Tuh, yakni Allah mengangkatnya kepada sisinya di samawat, di langit. Wa huwa hayy, dan Isa dalam keadaan hidup. Hadza mahallu syahid. Inilah yang menjadi titik tekannya dari ayat ini, yaitu menetapkan sifat ulu pada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna rafa', karena mengangkat bagaimanapun yakun ila a'la, itu pasti ke arah yang lebih tinggi. Dan firman Allah barrafa'ahu Allahu ilaihi, justru Allah mengangkatnya kepadanya. Hadza raddun 'ala al-yahud alladzin yad'un annahum qatalul Masih Isa ibn Maryam. Ini adalah bantahan kepada kaum Yahudi, yang dimana mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka telah membunuh Al-Masih Isa ibnu Maryam. Yani Yahudi ini diantara apa yang mereka banggakan, mereka telah berhasil membunuh Isa, dibantah oleh Allah sendiri. Ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Allah berfirman, sungguh mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak mensalibnya. Walakin syubbiha lahum, tapi diserupakan bagi mereka, disyubhatkan bagi mereka, sehingga mereka mengira bahwa mereka telah membunuh dan mensalib Isa alaihis salam. Allah berfirman, wa ma qataluhu yaqina. Sungguh mereka ini enggak membunuhnya benar-benaran membunuhnya, enggak. Ya. Karena demikianlah kaum Yahudi, kaum yang terkenal memang membunuhi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Siapa nabi terakhir dibunuh Yahudi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang meninggalnya kenapa? Diracun sama wanita Yahudi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata sampai bersumpah berkali-kali demi Allah bahwasanya Rasul syahid, mati dibunuh. Diracunin. Ya, di bagian kambing yang paling disukai Rasul sallallahu alaihi wasallam, paha. Dibanyakin racunnya di situ. Sama seorang wanita Yahudi. Ada seorang sahabat makan bareng sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jibril bilang, awas itu diracun. Ya, keburu kita. Ini sahabat udah tahu ini diracun. Oke? Udah tahu duluan ini diracun. Tapi masa Rasul nelen selamat gue, masa Rasul nelen gak selamat gue selamat? Begitu noh. Saking cintanya sama Rasul, akhirnya dia makan juga. Jangan makan. Akhirnya udah keburu ketelan. Rasul tadinya mau maafin nih wanita Yahudi. Cuman nih sahabat yang keracunan duluan mati. Akhirnya mesti dikisas karena dia. Kalau cuma Rasul yang kena, Rasul maafin nih. Tadinya nih wanita Yahudi. Begitu. Rasul sakit lama dari racun tersebut. Dan kalau lagi berasa kambuh racunnya ini tuh, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, Rasul nih kalau lagi ishtaka, lagi mengeluh, lagi kambuh nih, berasa efek racunnya nih. Tajam, dia minta dibekamin. Dibekamin. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak aneh orang-orang Yahudi ini bunuhin manusia, enggak aneh. Nabi dibunuh jauh segala orang sekarang. Iya enggak? Wa ma qatalu ya. Barrafa'ahu Allah ilaihi. Nah, Allah mengangkatnya ke sisinya. Yani Allah mengangkat Al-Masih Isa alaihi salam ke sisinya wa huwa hayy, dan Isa dalam keadaan hidup, lam yuqtal, tidak dibunuh. Wa hadza mahal syahid. Nah, nih titik tekannya. Isbat, yaitu apa? Menekankan sifat Allah berada di atas seluruh makhluknya. Li'anna rafa', dikarenakan yang namanya ngangkat pastilah ke arah yang lebih tinggi. Ilaihi yas'ad. Allah berfirman, hanya kepadanya lah naiknya. Tuh. Ya, maknanya tidak kepada hal yang lain. Naiknya al-kalimut thayyib. Kalim thayyib yani
ucapan-ucapan yang baik dari tilawatul Quran, zikir, doa, itu hanya diarahkannya, naiknya tuh hanya kepadanya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amalus salih yarfa'u. Demikian juga amal saleh diangkat kepada, dilaporkannya tuh hanya kepada Allah. Seluruh apa yang diamalkan manusia, itu dilaporkannya hanya kepada Allah, enggak kepada hal lain. Ya, maknanya amal saleh yarfa'al kalam al-tayyib, fa innal kalam al-tayyib la yuqbal illa ma'al amal salih. Tuh, faman dzakara Allah Ta'ala wa lam yuaddi faraidah rudda kalamu. Nih, di sini disebut hanya kepadanya lah naiknya ucapan-ucapan yang baik dan amal yang saleh. Tuh. Karena sesungguhnya kenapa harus ucapan yang baik dan amal saleh? Yani ucapan-ucapan yang baik. Seseorang mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Tapi tidak dia mengamalkan amal saleh yang Allah wajibkan ke atasnya, maka ucapan yang baiknya ini tertolak. Jadi emang harus bareng. Ya? Apalagi dia mengucapkan nilai-nilai yang kemudian dia sendiri tidak melakukannya. Nah, ini kalaupun ucapannya adalah ucapan yang baik, maka tertolak. Rudd. Ya? Tertolak kalamnya. Iyas bin Muawiyah rahimahullah berkata, "Walaula al-amal salih, kalau bukan karena amal saleh lam yurfa'il kalam." Maka niscaya kalam, yakni ucapan-ucapan yang saleh, ucapan-ucapan baik tidak akan diangkat kepada Allah kalau bukan diiringi dengan amal yang saleh. Al-Hasan wa Qatadah, Al-Hasan yakni Al-Basri rahimahullah, wa Qatadah yakni Qatadah ibn Du'amah Sudusi rahimahullah. Mereka berkata, la yuqbal qaulun illa bi'amal. Awas, tidak diterima ucapan-ucapan kecuali harus dengan amalan. Wasyahid minal ayah, tapi kesimpulan dari ayat-ayat tadi adalah penegasan sifat Allah yang berada di tempat yang tinggi. Ya, di atas seluruh makhluknya, dikarenakan yang namanya naik, diangkat, ya, pastilah ke arah yang lebih tinggi. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ucapan Fir'aun ni, ya Haman ibni li sarhan. Hadha min maqulat Fir'aun. Ini ucapannya Fir'aun kepada menterinya namanya Haman. Ya'muruh, ia memerintahkannya, ayyabni lahu qasran munifan alian. Agar Haman menjadikan baginya sebuah istana yang menjulang tinggi. La'alli ablughul asbab as-samawat. Ya, sehingga aku dapat sampai kepada asbab, yakni turuq samawat, yakni sampai kepada jalur-jalurnya langit, wa abwabiha, dan pintu-pintunya langit. Fa'attali ila ilah Musa, sehingga aku dapat ngintip Tuhannya Musa. Ya. Bi'an mudmara wa ma'na maqalatu hadhihi takdzib li Musa. Ucapannya ini hakikatnya adalah pengingkaran ia kepada Musa alaihi salam. Ketika Musa mengaku bahwasanya ia diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga menegaskan bahwasanya Musa alaihi salam lahu ilahan fis sama. Tuhannya Musa alaihi salam itu berada di langit. Walidzalika qala wa inni la adhunnuhu kadhiba. Dari situ Firaun berkata, sesungguhnya aku mengira Musa berdusta. Yani fima yadda'ihi minar risalah. Maknanya berdusta di dalam pengakuannya bahwasanya dia diutus oleh Allah. Au fima yadda'i bi anna ilahan fis sama. Illahu ilahan fis sama. Yani atau pada apa yang diakui oleh Musa bahwasanya Musa memiliki Tuhan yang berada di langit. Tuh. Dan kemudian wasyahid minal ayah. Dapat disimpulkan dari ayat ini adalah sama seperti ayat sebelumnya di mana Allah berada di sifat yang di tempat yang tinggi, ya, di atas para makhluknya, di mana Musa alaihi salam juga mengkhabarkan hal tersebut, ya, bahwa Allah berada di tempat yang tinggi, berada di atas para makhluknya. Dan di sini Firaun mencoba mengingkari Musa alaihi salam. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, aamintum al-aman diddul khawf. Apakah kalian merasa aman? Gitu. Ya, man fis sama, dari zat yang berada di langit, yakni hukumannya yang dari langit, yakni hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas
menegaskan bahwasanya Allah adalah zat yang berada di langit. Ya, sama seperti ayat-ayat sebelumnya menegaskan sifat yang sama. Allah berada di tempat yang tinggi, Allah berada di langit. Ya. Wasyahid minal ayatain, langsung kita ke kesimpulan akhirnya, bahwasanya di dalam dua ayat tersebut terdapat penegasan sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala ya di atas para makhluknya, sebagaimana terang-terangan disebut hal tersebut sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad dallat hadhihi al-ayat allati dzakaraha al-muallif rahmatullah alaihi ala itsbatil ulu. Ayat-ayat tersebut dengan tegas ya menyebutkan hal ini. Sebagaimana telah menunjukkan juga ayat-ayat yang sebelumnya akan penegasan sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Baru pembahasan. Al-farqu bainal istiwa wal ulu. Perbedaan antara sifat istiwa Allah dengan sifat tingginya Allah, bedanya di mana? Nih, baru. Ya. Yang pertama, al-ulu min sifatiz zat. Awas. Ulu, sifat tingginya Allah, itu sifat zatnya. Yani zatnya berada di tempat yang tinggi. Ya. Istiwa, adapun Allah beristiwa, itu sifat af'al. Sifat aktivitas. Kan sifat ingat, ada berapa? Zatiyah sama fi'liyah. Ulu, sifat zatiyah. Zatnya Allah berada di langit. Oke? Beristiwa, ini aktivitas, yakni verbs. Kata kerja istiwa. Ya. Sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya di situ. Fa'uluwullah ala khalqih wasfun lazimun lidhatih. Maka posisi Allah yang tinggi di atas para makhluknya adalah sifat yang lazim lidhatih. Sifat yang pasti harus bagi zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal istiwa fi'lun min af'alih. Adapun istiwa adalah salah satu aktivitas dari aktivitas-aktivitas yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan bimasyiatih, sesuai dengan kehendaknya. Wa qudratih, dan dengan kuasanya. Idza syaa, kapanpun dikehendakinya. Ya. Dari situ dikatakan tsumma stawa. Ya. Wa kana dzalika ba'da khalqis samawati wal ard. Dan kemudian Allah pun beristiwa, dan itu dimulai setelah menciptakan langit dan bumi. Baru Allah beristiwa. Itu yang pertama tadi, perbedaan antara sifat ulu, tingginya Allah, dengan sifat istiwa Allah. Oke? Ulu, sifat zat. Istiwa, sifat fi'liyah. Barakallahu fikum. Perbedaan yang kedua. Ulu adalah sifat yang sabitah bil aql wa naql. Sifat Allah berada di atas, ini sifat yang dapat disimpulkan baik dengan akal ataupun dengan nas. Tuh dalil akli ataupun dalil nakli. Dalil nakli tadi disebutkan sifat-sifat tentang sifat ulu, tingginya Allah. Dan akal pun akan dapat meyakini fitrah manusia, akan dapat menentukan hal tersebut, yakni layaknya zat tersebut yang maha berkuasa dan mengatur semuanya berada di langit. Fitrah manusia mengatakan Allah di langit itu. Sifat ulu, sifat yang dapat disimpulkan baik dari akal ataupun dari nakal. Nakal yakni Quran, sunnah, begitu. Sifat ulu itu begitu. Tapi sifat istiwa nggak bisa pakai akal. Itu hanya nakal, hanya kabar yang datang dari langit. Dari mana seseorang bisa menyimpulkan bahwasanya Allah berposisi, beristiwa demikian di atas arsy-Nya? Dari mana orang tahu? Akalnya bisa nebak-nebak itu nggak? Nggak bisa. Hanya dapat dari mana? Dari nas. Jadi bedanya ulu sama istiwa. Tadi ulu bisa disimpulkan dengan akal, dengan nakal. Tapi istiwa hanya bisa disimpulkan dengan nakal. Tuh dua titik perbedaan antara sifat ulu sama sifat istiwa. Dan betapa manusia terjauhkan dari fitrahnya. Orang dulu itu, kalaupun mereka mungkin musyrik, tauhid rububiyah masih ada pada mereka. Mereka meyakini Allah berada di langit. Oke? Hadis di antara hadis-hadis yang sering diriwayatkan tentang hal ini, seorang jariyah, Muawiyah bin Hakam as-Sulami, radhiyallahu anhu. Jadi dia punya budak wanita, biasa menggembalakan kambingnya.
Suatu hari kambingnya ada yang dicolong sama serigala. Kemudian dia marah. Sokak Tuhan, aku gampar nih budak. Gitu, nih budak wanitanya ditabok. Gara-gara kambingnya ada yang diembat sama serigala. Ditabok. Terus dia nyesel. Dia ngadu sama Rasul. Ya Rasulullah, aku punya jariah, aku punya budak wanita. Dia menggembalakan kambingku. Kemudian kambingku diembat sama serigala. Wa ini asif kama ya'saf banu Adam. Yani Muawiyah mencoba mencari adamnya Rasul. Kemudian aku sebel sebagaimana sebelnya anak Adam. Gitu. Kambingku dulu. Langsung, aku tabok ya Rasulullah. Marah Rasul kelihatan di mukanya. Oke? Rasul marah kelihatan kan di mukanya. Ini sahabat tahu langsung. Afa'u'tikuha ya Rasulullah. Aku bebasin aja ya. Dia ya Rasulullah. Begitu. Ajib. Bawa dia ke sini dulu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun bertanya kepadanya. Kepada budak wanita itu. Aina Allah? Di mana Allah? Ini budak wanita. Fis sama. Di langit. Wa man ana? Dan siapa aku? Anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Rasul pun berkata kepada Muawiyah. A'tiqha fa innaha mu'minah. Itu tazkiyah isi hati. Bebaskan dia. Sesungguhnya fix dia wanita beriman. Gak boleh kita bilang orang beriman, gak boleh. Kita bilang dia mukmin, muslim. Oke. Muslim zahir. Mukmin wallahu alam dalam hatinya kan. Ya kan? Jadi gak boleh bilang mukmin, muslim. Gitu. Oke? Tapi Rasul sampai bilang nih wanita mukmin. Itu tazkiyah isi hatinya. Fix. Berarti ini pembenaran dari akidahnya bahwa Allah berada di langit. Kebayang gak? Budak wanita. Wanita merdeka aja bangsa jarang-jarang ngaji sama Rasul mah. Gak kayak lelah. Apalagi wanita budak lagi. Tapi dia berada di atas fitrah. Iya kan? Dia berada di atas fitrah. Dia mengetahui kebenaran. Sebagaimana fitrah itu. Allah berada di langit. Tuh, demikian dulu zaman Rasul SAW. Tauhid itu merata. Bahkan pada seorang yang paling mungkin padanya jarang ngaji. Berapa kali sih budak ngaji sama Rasul? Iya gak? Wanita lagi. Yang merdeka aja susah. Iya gak? Tapi dia tahu tauhidnya yang benar. Tuh, makanya Allah berikan kepada generasi itu kemuliaan, kesuksesan, prestasi yang gak pernah Allah berikan kepada kaum-kaum lain di muka bumi. Gak pernah. Kekuatan yang gak pernah Allah berikan kepada kaum lain di atas muka bumi. Kenapa? Meratanya nilai tauhid pada tiap individu di antara mereka. Baik yang merdeka ataupun yang budak. Merata nilai tauhid pada pengetahuan tauhid merata. Segitunya. Pantesan 300 orangnya bisa ngalahin 1000 di perang Badar. Pantesan 30.000 orangnya bisa ngalahin 150.000 di Qadisiyah, Persia. Pantesan 30.000-nya bisa ngalahin 250.000 Romawi. Di Yarmuk. Pantesan. Begitu tauhidnya. Sampai yang paling jarang ngaji sama Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka tahu sifat Allah. Syubhat. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala yanzil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ila sama'id dunya, ke langit bumi, fi thuluthil lailil akhir, di sepertiga malam terakhir. Wa yaqul, dan Allah berkata, man dzalladzi yad'uni, mana yang mau berdoa kepadaku, mari aku kabulkan. Man dzalladzi yatubuni, mana yang mau taubat padaku, mari aku terima. Man dzalladzi yas'aluni, mana yang mau memohon padaku, mari aku kabulkan. Begitu Allah nawarin di sepertiga malam terakhir. Oke? Ini berarti faidah yang dapat diambil, berarti di antara waktu makbul doa adalah sepertiga malam terakhir, di mana Allah turun ke langit bumi. Dari mana? Dari mana turun? Dari Arsy, turun ke langit bumi. Langit bumi mana sih? Langit yang kelihatan sama mata kita. Lapisan pertama langit. Nah dia. Ya, itu belum pernah ketembus. Allah menantang manusia. Allah menantang jin dan manusia. Ya kan? Ya ma'syaral jinni wal ins. In istata'tum an tanfudhu min aqtar samawati wal ard, fanfudhu. La tanfudhun illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia. Kalau kalian bisa nembus no langit, coba tembus. Sungguh kalian takkan pernah bisa menembusnya kecuali dengan sultan. Dengan kuasa dari Allah.
Sebagaimana Rasul Isra itu kuasa itu. Allah. Tuh Allah bilang gitu. Terus kafir bilang, ini langsung sampai bulan. Ini muslim langsung sami'na wa ata'na ke kafir no. Yang kata Allah dilupain. Bahlulnya kita no. Ngedepanin sains daripada dogma. Bahlulnya kita no. Kufurnya kita. Lihat. Bimbingan dari langit datang. Terus bimbingan kafir datang. Yang kita dengar ini no. Bahlulnya kita no. Gara-gara apa? Kalau udah urusannya sains, merem. Pokoknya ahli sains mesti benar. Bodohnya kita no. Di akidah. Rasul bilang, la adwa wa la tiarah. Nggak ada, menular nggak ada. Sebagaimana nggak ada superstitious, tiarah, tatoyur. Ini syirik. Okay? Rasul bilang nggak ada menular. Tapi kafir nih bilang, oh ini klaster. Kita percaya sama yang ini kita tinggalin. No. Bodohnya muslim sebelah situ tuh. Padahal celananya ngatung sampai paha. Ya salam. Jenggotnya sampai ubin. Kalau sebelah akidah sama tauhid, jeblok. Ya tragedi akidah ya akhi. Muslim sama kafir di level was-was yang sama. Di zaman COVID. Gue sebut itu. Di zaman wabah kemarin, muslim sama kafir di level was-was yang sama. Level was-wasnya sama. Kok bisa? Kita sama yang kafir. Kok bisa? Terus sisanya akidah kita di mana dong? Level was-wasnya sama, Jal. We're on the same level. Sama kufar. Ketakutan akan ketularan dan lain-lain. Kita nih yang punya nilai iman sama takdir, tawakal. Kok bisa di level was-was yang sama kafir? Kok bisa? Wallah tragedi akidah, bukan tragedi kesehatan itu. Tragedi tauhid itu. Ya? Ala kulliha, kembali ke syubhat kita. Nah berarti Allah turun ke langit di kapan? Thuluthil lail akhir. Sepertiga malam akhir. Ya nih jam 12 lewat lah, sono. Jam 1 ke sonoan ya. Itu waktu makbul. Tayyib. Waktu Allah turun ke langit bumi. Ya ini arsh fadi, arsh kosong. Kemana? Barakallahu fiik. Ada yang mau bilang? Kemana? Arsh kosong. Katanya turun ke langit bumi, Zal. Ayo. Apa? Barakallahu fiik. Dong yang pede, paling ada celah-celah. Anda nunggu yang salah nih. Jadi Allah turun ke langit bumi, iya sebagaimana dikhabarkan dan Allah beristiwa di atas arsy. Allah tetap beristiwa di atas arsy sebagaimana dikabarkan. Gimana sih Tat? Katanya beristiwa di atas arsy. Tapi kok turun ke langit bumi? Jangan coba talar dengan akalmu, dengan dimensi dunia. Jangan, gak masuk emang. Udah terima aja sebagaimana dikhabarkan. Huwa yanzil, nazal ila sama'id dunya wala yakhlu arshuhu minhu. Dan tidak pernah kosong arsy-nya darinya. No. Udah. Ya. Jangan coba cerna dengan akal dan dimensi kita yang lemah. Jangan. Kayak manusia masuk ke dalam kubur. Ketika orang udah ditinggalin, dibangunkan dia, didudukkan. Tuh, perasaan gak muat deh kalau duduk gitu kan. Nyernanya pakai akal ente sih. Pakai dimensi ente. Oke? Rasul 1 malam loh, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini pakai onta 2 bulan nih jauh. Oke? Terus ke Sidratul Muntaha, langit 1, 2, 3, ketemu Nabi Fulan, majelis, begitu kan? Ketemu Nabi Fulan ngobrol, Nabi Fulan. Sampai ke Allah, balik Musa alaihis salam nawar jumlah surat, terus balik lagi dalam 1 malam. Akalnya itu bisa nyerna itu gak? Lah jangan, makanya jangan pakai akal. Kagak dapat udah. Akal kita cukup arahkan bahwa Allah maha mampu akan segala sesuatu. Dan tiada satu hal pun yang sesuai sama dengan zatnya. Gak ada. Jangan kita samakan. Ya,
Jadi Allah turun sebagaimana dikhabarkan. Tapi apakah arsy-nya kosong darinya? Enggak, arsy-nya tidak pernah kosong dari zatnya. Ya, kita mengimaninya. Wallahu a'lam. Ya. Tapi insyaallah pertemuan yang akan datang masuk ke isbat ma'iyyah lillah li khalqi. Menegaskan ma'iyah. Ma'iyah yakni kebersamaan Allah. Ya, sifat kebersamaan Allah bersama para makhluknya.